Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Janji Tuhan bagi yang teraniaya. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Bapa, saat kami merenungkan tema kekuatan yang Engkau berikan bagi orang-orang yang mengalami penganiayaan atau penindasan, kami sadar bahwa banyak saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan berbagai bentuk persoalan yang menindas akan perasaan mereka. Mereka mungkin mengalami ketidakadilan, kekerasan, atau diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kami mohon agar Engkau membuka mata dan hati kami untuk melihat dan dapat memahami penderitaan mereka. Berikanlah kami kepekaan terhadap jeritan hati mereka yang terluka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang akan membela orang-orang yang lemah. Berkatilah upaya-upaya kami untuk membawa perubahan dan keadilan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam tantangan, persoalan, dan cobaan yang begitu menekan. Salah satu tantangan dan cobaan yang paling berat adalah ketika kita mengalami penindasan dan ketidakadilan. Rasa sakit, kekecewaan, bahkan kemarahan kerap kali menyertai saat kita mengalami persoalan soal ketidakadilan ini. Namun di tengah penderitaan yang mendalam itu, ada sebuah kebenaran yang tidak tergoyahkan. Tuhan senantiasa beserta kita. Tema renungan kita pada hari ini, janji Tuhan bagi yang teraniaya, mengajak kita untuk merenungkan janji-janji Allah yang begitu indah bagi mereka yang mengalami penderitaan dalam batin mereka. Kita akan menggali lebih dalam mengenai kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat mengatasi segala bentuk intimidasi, penindasan, atau hal-hal yang menyebabkan luka batin. Melalui renungan ini, kita akan menemukan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dalam penderitaan inilah kasih karunia Allah akan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan diajak untuk melihat penderitaan sebagai sebuah kesempatan untuk dapat bertumbuh dalam iman dan semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudaraku, ayat ini sungguh menjadi sesuatu yang menyegarkan jiwa yang lelah dan hati yang sedang gundah gulana. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita seringkali merasa terinjak-injak oleh masalah, berbagai macam kesulitan, atau bahkan orang-orang di sekitar kita yang bermasalah dengan kita. Saat itulah kita membutuhkan tempat perlindungan yang aman dan yang kokoh. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita.
Ada beberapa poin yang dapat kita renungkan dalam ayat ini. Yang pertama, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tuhan selalu ada, tidak peduli seberapa dalam kita sedang terpuruk. Tuhan selalu ada di sisi kita. Ia adalah benteng yang kokoh di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Saudaraku, pernahkah kita merasa begitu kecil, merasa begitu lemah di tengah gempuran masalah hidup yang sedang terjadi? Saat badai menerpa, rasanya kita seperti sedang tenggelam dalam suatu lautan kesedihan, lautan ketakutan, kecemasan. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu kebenaran yang tidak tergoyahkan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada di sisi kita. Ia adalah pelindung yang setia, benteng yang kokoh, dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita yang sedang dalam kegelapan. Yang kedua, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Perlindungan Tuhan itu sungguh nyata. Perlindungan Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata kosong, tetapi merupakan suatu realitas kehidupan yang dapat kita alami dalam hidup kita. Tuhan melindungi kita secara fisik, secara emosional, dan secara spiritual. Ketika kita merasa terinjak-injak dan merasa tertekan, Tuhan adalah tempat yang aman bagi kita untuk kita dapat berlari, mencari perlindungan. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu setia pada umat-Nya, dan Ia akan selalu menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang percaya, yang berserah, yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, karena di dalam namanya ada kuasa yang sangat dahsyat. Namanya adalah nama di atas segala nama. Dalam pemikiran orang Ibrani kuno, nama seseorang adalah gambaran dari pribadi orang itu di kemudian hari. Begitu pula dengan nama Tuhan yang adalah pewahyuan dari diri Tuhan sendiri. Tuhan menghendaki namanya dipuji dan diserukan. Ketika kita memuji dan menyerukan nama Tuhan di dalam doa kita, kita akan mengalami kuasa dari nama Tuhan itu. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudaraku, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa nama Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika kita menggunakan namanya dalam doa atau pujian atau penyembahan kita mengundang kuasa Allah untuk dapat bekerja dalam hidup kita. Yesus berjanji bahwa segala sesuatu yang kita minta dalam namanya akan dilakukan. Ini bukan berarti kita bisa meminta apa saja, tetapi ini menunjukkan bahwa doa kita memiliki kekuatan ketika diucapkan dalam nama Yesus Kristus. Tujuan utama dari doa dan pujian kita adalah untuk memuliakan Allah Bapa kita. Ketika kita menggunakan nama Yesus, kita menunjukkan bahwa kita mengakui otoritas Allah Bapa dan menghormati keilahian Allah Bapa. Pujian dan penyeruan nama Yesus adalah kunci untuk mengalami kuasa Allah dalam hidup kita.
Ketika kita memuji Tuhan dan berdoa dalam nama-Nya, kita membuka diri untuk dapat menerima segala berkat yang telah Ia sediakan bagi kita. Marilah kita terus-menerus memuji dan menyerukan nama Yesus, sehingga kita dapat mengalami kuasa-Nya yang ajaib dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika engkau merasa teraniaya dalam hidupmu, datanglah pada Tuhan untuk mendapatkan keadilan, pembelaan, penghiburan yang sejati. Hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan, karena pembelaan dan perlindungan dan penghiburan Tuhan itu sungguh nyata. Mari kita baca Mazmur pasal 91 ayat 4. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudaraku, ayat ini menggambarkan kasih dan perlindungan Allah yang begitu nyata bagi umat-Nya yang setia. Mari kita lihat beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Kepak Tuhan sebagai perlindungan yang terpercaya. Bayangkan seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Begitulah Allah melindungi kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Kepaknya adalah simbol perlindungan yang sempurna. Yang kedua, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Tempat yang paling aman bagi anak ayam adalah di bawah sayap induknya. Begitu pula dengan kita. Tempat yang paling aman bagi kita adalah berada dalam naungan kasih Allah Bapa. Yang ketiga, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Tuhan sebagai perisai dan pagar tembok yang tidak tergoyahkan. Kesetiaan Allah adalah sebagai perisai yang kuat yang melindungi kita dari segala serangan musuh. Ia juga seperti pagar tembok yang kokoh yang menjaga kita untuk tetap nyaman dan aman. Saudaraku, apakah Anda pernah merasakan perlindungan Allah dalam hidup Anda? Mungkin saat Anda menghadapi masalah besar, sakit penyakit, atau kehilangan orang yang dicintai. Ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk melindungi Anda. Bagaimana Anda dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup Anda sehari-hari? Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, pujian, penyembahan kita, atau melalui persekutuan kita dengan orang-orang seiman. Perlindungan Allah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dalam hal rohani kita. Ia melindungi kita dari godaan setan, dari dosa, dan dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Perlindungan Allah juga berarti Ia memberikan kita suatu kekuatan dan hikmat untuk kita dimampukan menghadapi segala tantangan hidup. Saudaraku, di saat menghadapi masalah dan engkau merasa sedang teraniaya, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita. Mintalah kekuatan, mintalah hikmat-Nya untuk dapat menghadapinya. Saat merasa takut, carilah perlindungan dalam naungan sayap-Nya. Ingatlah bahwa Allah itu lebih besar dari segala masalah kita. Saat merasa bersalah, ingatlah bahwa kasih karunia Allah melimpah bagi kita. Datanglah kepadanya dengan jangan merasa takut, tapi percayalah kasih Allah itu sanggup memulihkan,
sanggup mengobati, membalut luka-luka batin kita. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah janji yang indah dari Allah untuk kita sebagai umat-umatnya. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita dapat menemukan suatu keamanan, suatu kekuatan, suatu harapan di tengah segala persoalan yang sedang terjadi. Marilah kita terus mempercayai dan mengandalkan Allah dalam segala perkara. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami merenungkan firman-Mu yang indah dalam renungan hari ini, yang menyatakan bahwa Engkau adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bapa, kami mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali merasa terinjak-injak, merasa teraniaya oleh berbagai masalah dan tantangan kehidupan yang sedang terjadi. Kecemasan, kesedihan, dan ketakutan seringkali menyelimuti hati kami. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada untuk kami, menjadi benteng yang kokoh di tengah segala badai kehidupan yang sedang terjadi. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu siap menopang kami dan memberikan kekuatan yang kami butuhkan untuk menghadapi segala kesulitan yang ada. Engkau adalah tempat persembunyian kami yang aman, di mana kami dapat menemukan kedamaian dan ketenangan yang sejati. Bapa, kami mohon agar Engkau semakin menguatkan iman kami kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang penuh kasih sayang. Jauhkan kami dari segala keraguan dan ketakutan. Kami rindu untuk semakin mengenal Engkau dan mengalami kasih-Mu yang sempurna. Tolonglah kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi bagi kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan berbeban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, ketika badai kehidupan menerpa dan kita merasa teraniaya, ingatlah bahwa Tuhan adalah pelabuhan yang aman. Dalam Dia kita akan menemukan kekuatan untuk kita dapat bangkit dan memperoleh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.